Masjid Lawas itu terbina pada tahun 1901. Masjid Lawas itu sama dengan masjid lama ya? Sebagian daripada kayu yang digunakan untuk membina Masjid Lawas ini. Jadi Lawas itu maksudnya lama, kayu ulin. bahasa Jawa. Mungkin Bapak kenal tahu kayu ulin itu ya, Oh, yang ada di Kalimantan Selatan itu ulin. kayu keras yang digunakan untuk membangun, untuk membina tiangnya, alangnya, panggil alang itu ya, atas alang-alangnya itu, yang bagian-bagian besarnya itu adalah daripada kayu ulin, yang didatangkan daripada Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan. Bagaimana cara membawanya tahun 1901 itu masih menjadi suatu misteri. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Jangan lupa kita tetap bahagia bosku, karena bahagia itu sederhana. Di video kali ini bosku, saya ditemani dengan anak saudara kami seperti biasa. Halo Es. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, jadi kali ini kita akan membuat video reaction ya? Ya. Dari channel siapa? Tajuknya apa? Tajuknya Kisah Rakyat Malaysia Datang ke Indonesia Mencari Silsilah Keluarga Suku Gajar di Banjarmasin. Oh, dari channel? Dari channel Muhammad Rodri. Muhammad Rodri. Nah bosku, jadi kali ini adalah merupakan kisah seorang rakyat atau warga negara Malaysia yang datang ke Indonesia mencari silsilah keluarganya yang masih ada, yakni di mana tadi ya? Banjarmasin. Banjarmasin. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selatan. Nah, Kalimantan Selatan. Dari channel Muhammad Rodri, mari kita sokong bersama agar channel beliau lebih berkembang lagi ke depannya untuk tetap memberikan informasi yang positif ya, Ya. dan bermanfaat. Nah, tanpa berlama-lama bosku, jom ikuti videonya sampai selesai. Saya doakan bos-bosku semua sentiasa sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Akhirnya tahun 1994 saya dapat mengutus surat dengan sepupu saya di Pelahari, Kalimantan Selatan. Utusan surat itu saya coba untuk mendapatkan cara bagaimana untuk sampai ke Kalimantan Selatan. Turunan Banjarmasin di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang berbahagia ini, saya bertemu dengan Tuan Pak Haji Jamaluddin. Oh, Pak Haji Tuan Jamaluddin. Haji Jamaluddin. Ya. Tuan Haji Jamaluddin yang disebut Tuan Nasir, Cikgu Ya, Nasir. sama, dua nama saya. Nama panggilannya Tuan Nasir. Asli namanya mula Jamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir itu presiden Mesir mula yang meninggal itu. Jadi ibunya tukarkan nama itu menjadi dua, satu panggilan Nasir, satu panggilan Jamaluddin. Jadi KTP-nya Jamaluddin, nama di kampung di KTP Nasir. itu IC bosku, kad pengenalan. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun sahabat berada, Aslinya orang Indonesia. di sini ya. saya memperkenalkan Tuan Ke Malaysia. Jamaluddin ini adalah salah satu orang tua Malaysia. yang tahu sejarah dengan Banjar. Bagaimana kedatangan Banjar di Malaysia ini, terutama di Bagan Serai, negeri Kedah, negeri Perak, Darul Ridwan. Ya. Baiklah, di Bagan sini Serai, Perak, menunggu masa yang lama, saya akan bertanya dengan Tuan Jamaluddin. Dan insya Allah. Tuan, boleh bagi tahu saya berkenaan dengan masjid tinggi yang berada di Jalan Banjar, di depan sana. Ya, insya Allah. Terima kasih Saudara Muhammad Radhi daripada Surabaya, dipahamkan sebentar tadi. Muhammad Rodri ini Untuk satu kenalan bandar dengan saya teman-teman, bosku. saudara-saudara para pemirsa di seluruh Malaysia, khususnya di negeri Perak Darul Ridwan, di Nusantara, di Kalimantan, di Sumatera, di Pulau Jawa, di Sulawesi, dan di pulau-pulau lain di Indonesia. Ya, Masjid tinggi yang juga dinamakan sebagai Masjid Lawas itu terbina pada tahun 1901. Masjid Lawas itu sama Jadi dengan masjid lama ya. sebagian daripada kayu yang digunakan untuk membina Masjid Lawas ini. Jadi adalah Lawas itu maksudnya daripada lama kayu bosku, ulin. bahasa Jawa. Mungkin Bapak kenal tahu kayu ulin itu ya, Oh, yang ada di ini terbuat Kalimantan dari Selatan kayu itu ulin. kayu keras yang digunakan untuk membangun, untuk membina tiangnya, alangnya, panggil alang itu ya, atas alang-alangnya itu, yang bagian-bagian besarnya itu adalah daripada kayu ulin, yang didatangkan daripada Kalimantan Langsung Selatan. dari Kalimantan Selatan. Bagaimana cara membawanya tahun 1901 itu masih menjadi suatu misteri. Dan waktu itu mungkin nggak ada trailer, tidak ada
mesin-mesin yang besar, Ya. kendaraan-kendaraan, kapal-kapal yang besar untuk Ya. mengangkut dari Kalimantan. Ya, betul. Jadi kemungkinan itu suatu yang mungkin menjadi persoalan yang mungkin kita boleh bahaskan kemudian. Bagaimana yang tiang setinggi mungkin sekitar 25 ke 30 kaki, dia ada 12 tiang yang besar itu. Betul. Bagaimana dibawa daripada Kalimantan Selatan oleh masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan ketika itu. Jadi penghijrahan masyarakat Banjar ini daripada Kalimantan Selatan adalah dalam proses pertamanya berlakunya perang saudara. Ya, berlaku perang saudara di Kalimantan Selatan. Yang keduanya adalah faktor ekonomi. Jadi perang yang saudara, membuat faktor mereka datang ekonomi. ke kawasan Sumatera dan juga Semenanjung Malaysia. Yang ketiganya lah kemungkinan juga adalah disebabkan oleh keadaan ekonomi di Kalimantan Selatan itu agak kurang ataupun terkebelakang sedikit daripada masyarakat di Malaysia. Jadi 3 faktor inilah menyebabkan dan mendorong mereka masyarakat Banjar datang. Kalau istilah Banjar ialah madam. Maknanya hilang, Madam apa madam? tidak pulang-pulang. Madam. Madam. Istilah Banjarnya disebutkan madam. Kalau bahasa Banjar Jawanya saya nggak kurang ngerti kalau itu. Meninggal. Ya, dia meninggal. Ya, kalau itu pergi nggak pulang-pulang lagi gitu kan, mungkin puluhan Pergi tak tahun, kembali. 60-70 tahun nggak pulang-pulang gitu. Jadi Pantoib madam lah. istilahnya. Jadi masyarakat ini datang sebagiannya lewat Medan ya, itu di Medan itu juga ada masyarakat Banjar. Kemudian di Jambi, di Kuala Tungkal, Tembilahan, Sapan, Indragiri Hilir itu. Jadi mereka pertamanya datang berhijrah ke sana. Kemudian sebahagiannya menyeberang langsung ke Johor Bahru. Sampai Jadi Johor pada Bahru Johor juga. Bahru itu kita dapatilah beberapa kawasan, beberapa tempat di pinggir sungai, di pinggir laut ini masyarakat Banjar mengadakan penempatan mereka itu. Lalu sampai ke utara lebih sedikit kita ada di Selangor, Sungai Besar, Sekincan. Itu kawasan-kawasan yang ada banyak Banjar juga, termasuk sedikit di Bagan Datuk dan Teluk Intan. Lalu ke utara ini yang dikatakan yang terbanyak lah masyarakat Banjar ini adalah di daerah Krian, yaitu Bagan Serai dan Paripuntan. Itu sedikit sebanyak penerangan mengenai penghijrahan masyarakat Banjar dan membina masjid-masjid lawas yang ada sekarang ini. Masya Allah, begitu jelas sekali yang diberikan penerangan dari Tuan Haji Jamaluddin. Jadi Tuan Jamaluddin memberikan keterangan yaitu penghijrahan atau transmigrasi ya disebut di Indonesia. Itu dari Johor sampai ke Selangor hingga ke Bagan Serai ini. Hampir di Malaysia Di ya. sini peninggalan masjid lama masjid dalam sebanyak masjid ya. Masjid Lawas dalam bahasa Banjar. Dan lawas itu juga diambil dari bahasa Jawa. Jadi ada persamaan. Lama yang bermaksud lawas adalah lama. Masya Allah. Dan di sini sekarang ini masjid yang saya lihat sendiri tadi sudah pun tidak digunakan. Iya. Adakah masjid itu sekarang sudah diambil alih oleh kerajaan? Enggak. Jadi sekarang apabila kita mula membuat renovasi ke atas masjid ini sekitar 15 tahun yang lalu, jadi kita menggantikan bumbungnya itu kita telah menelan belanja lebih kurang Rp50.000. Kemudian selepas pada itu kita mengadakan kuliah-kuliah duha untuk muslimat, kita ada pengajian Al-Quran, pengajian kitab turas, kitab lama ini. Dan sekarang ini kita menggunakan masjid sepenuhnya untuk sholat jenazah. Jadi kalau ada jenazah, kita menyembahyangkan jenazah itu masjid itu langsung kita bawa ke kubur yang di sampingnya itu. Oh, berarti sampingnya ada. Ada makam. Jadi memang di dalam masjid itu masih dikawal, masih terurus, masih ada kapetnya, cuma mungkin telah usang sedikit lah yang kapetnya. Jadi balik ke bos yang pernah sampai ke masjid ini salah komen di bawah. Jadi untuk dikhususkan untuk sholat jenazah. Sholatkan jenazah ya. Iya, sesepuhnya di area sini. Iya. Punya yang dituakan di sana dihormati lah. Masjid yang di sebelah yang baru yang cantik-cantik itu adalah salah satu usaha peninggalan juga dari warga kampung di Banjar sini. Terutama masjid ini sudah berapa lama yang masjid baru ini? Yang masjid baru ini tapaknya itu lahannya itu peringkat awalnya itu adalah kawasan kelapa senior kelapa ya. Jadi itu diwakafkan oleh kiai saya yang bernama Haji Arsyad bin Andin Tasin. Kiai dari Tuan Jamaluddin bin ini. Andin Tasin. Jadi diwakafkan ketika itu dan didirikanlah bangunan masjid itu pada tahun 1966 dan siap bangunan itu sekitar 1967 lalu diresmikan penggunaannya sekitar tahun 1967 itu. Sahabat, jadi masjid yang saya sholat tadi adalah masjid yang diwakafkan oleh tanah untuk diwakafkan dan sekarang didirikan sebuah masjid yang sampai sekarang dapat digunakan oleh warga
di semuanya lah, karena masjid itu besar. Ya masjid besar. Masjid Boleh itu menampung sekitar 1.000 orang 1.000. jemaah. Dan kita punya 16 Parkirannya langgar juga ataupun luas. surau di sekitar Oh, ini yang parkir. maknanya berjemaah Kereta setiap semua kali boleh sholat masuk. jemaah di masjid ini. Jadi kalau Ramadan, kalau hari raya Aidil Fitri itu melimpah ruah, kan sahabat-sahabat, kaum keluarga, sahabat Handa yang pulang daripada kota-kota membanjiri masjid itu hingga sampai ke ruang luar, sampai ke pagar-pagar itu. Maknanya mungkin sekitar 1.700, 1.800 orang yang hadir untuk salat-salat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Pakai tiga, iya. Masya Allah. Oke, dan selepas kita sudah ada satu community di area Banjar di sini. Ya. Di sini juga saya mendengar ada persatuan. Iya. Persatuan Banjar. Persatuan Banjar ya. Dan di sini Persatuan Banjar ini bergerak dalam bidang apa, Tuan? Jadi kita kalau dari segi pengurusan komunitas Banjar ini, kita di peringkat nasionalnya kita itu ada yang dinamakan sebagai Pertubuhan Banjar Malaysia PBM. PBM. Jadi PBM Oh, Banjar PBM. Malaysia itu merangkupi Persatuan Banjar keseluruhan Malaysia. negara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, Sabah dan Sarawak, Oh, dan pusatnya juga di di Kuala Semenanjung Lumpur. ini. Jadi di bawahnya itu juga nanti ada setiap state, ya setiap negeri ini ada juga dipanggilnya Bubuhan Banjar. Maknanya yang di bawah naungan yang di pusat di Kuala Lumpur. Jadi negeri Perak ada, di Selangor ada, di Johor ada. Itu sebahagian komunitas Banjar yang ramainya. Di antara 3 buah negeri inilah Johor, Selangor, dan Perak. Ini negeri yang ramai komunitas Banjarnya. Masya Allah. Sahabat-sahabat, kita pun perlu tahu Johor, bahwa Selangor, semua, Perak ya? boleh Yang paling dikatakan banyak. semua keturunan Banjar ini di Malaysia itu menjadi pembesar-pembesar di Malaysia. Ya. Dan saya difahamkan juga di negeri Kedah, Tuan ya. Ya, di negeri Kedah. Ada yang menjadi mufti negeri Kedah ya. Yang mufti yang baru meninggal itu Tan Sri Datuk Sri Harusani itu dari negeri Perak kita. Itu yang asli, betul-betul orang-orang Banjar yang aslinya keluar di Kalimantan Selatan itu. Yang di negeri Perak ini sendiri, yang orang Banjar. Kalau di Kedah itu memang ada ulama-ulama silam, orang-ulama dulu yang memangnya aslinya orang Banjar. Yang sebahagiannya datang daripada ketika pulang daripada pengajian menuntut ilmu di Makkatul Mukarramah, lalu singgah di perairan Kuala Muda Kedah ini, dan seterusnya sebahagiannya dikawinkan dengan masyarakat tempatan negeri Kedah. Maka berlakulah kawin campur di antara masyarakat Banjar dengan masyarakat keturunan negeri Kedah. Maka disitulah generasi-generasi Kedah ini ada sebahagiannya adalah kawin campur Banjar dan Kedah. Sebab itulah saya melihat sendiri di Kedah juga Ya. ada keturunan Banjar. Iya. Dan ada yang menjadi pembesar-pembesar. Iya, betul. Dan termasuk yang sekarang ini Tuan Jamaluddin. Ini juga salah satu orang kenamaan di area Jalan Banjar ini dan juga di Malaysia. Sebab Tuan pernah datang di Indonesia, berkunjung, Iya. balik ke Malaysia lagi, dan bertemu dengan TV Banjar. Iya. Alhamdulillah kita terus bertemu dengan Tuan Jamaluddin untuk meminta keterangan. Dan Tuan Jamaluddin sendiri dari generasi keberapa, Tuan? Boleh tahu? Kalau kira-kira ya, kalau ibu saya itu dilahirkan 1913, 1913. Jadi kai saya itu saya kurang pasti, tapi kai saya itu pulang dari Malaysia 1959, 2 tahun kemudian meninggal di Banjarmasin 1961. Jadi kalau dikira-kira kemungkinan saya ini generasi yang keberapa ya, kalau daripada istilahnya daripada Kalimantan Selatan, saya boleh bacakan kemungkinan seperingatan saya. Kalau saya Jamaluddin anak Ramlah, Ramlah anak Haji Arsyad, Haji Arsyad anak Andin Tasin, anak Andin Tasin anak Dubas, Dubas anak Sumpil. Jadi saya boleh masih lagi mengira ke atas itu 7 generasi. Yang di bawah saya mungkin ada cucu saya, cucu-cucu saudara. Jadi kemungkinan sudah ada 10 generasi daripada yang datang dari Kalimantan Selatan semalam. Luar biasa, masih ingat ke 7 generasi. Masya Allah. Jadi silsilah Ya, silsilah. masih sangat dihafal oleh beliau. Dan memang ini satu kebanggaan bagi channel saya karena saya dapat bertemu terus. Dan sekaligus memberikan satu pandangan yang positif kepada anak-anak muda yang berada di luar sana, bagaimana tutuk nenek kita yang dahulunya, walaupun memang penghijrahan ini berawal dari peperangan saudara, Ya, seperti betul. Tuan ceritakan tadi, dari peperangan, ya dari dulu memang seperti itulah, ada peperangan saudara untuk mengambil tahta. Jadi dengan inilah ada hikmah lah Tuan ya, Ya, betul. ada hikmah yang besar di balik semua yang terjadi ini.
Dan kira-kira Tuan, Ya. di area ini ada berapa ribu orang? Kalau sensus yang sebenarnya masih belum kita ada data ataupun figure yang tetap. Jadi kemungkinan kalau kita melihat daripada pemilihan raya itu, kalau Bagan Serai ini ada sekitar 60.000 ke 63.000 orang pengundi, kemungkinan 60 ke 70% itu adalah masyarakat Banjar. Maknanya sekitar 30 ke 40.000 itu kemungkinan generasinya adalah keturunan Banjar. Ya. Walaupun selepas itu berlakunya kawin campur, Ya. ada Banjar kawin dengan Terengganu, dengan Ya. Kelantan, dengan Selangor dan sebagainya. Maknanya generasi itu masih lagi zuriatnya daripada zuriat Banjar. Walaupun di Kelantan memang kurang sangat ya, Iya, betul. keturunan Banjar ya. Kurang. Baik, ada satu soalan yang ingin saya tanya-tanyakan. Kenapa sampai ke penghujung dari Kuala Kurau itu pun masyarakat Banjar semua? Iya. Jadi kalau kita lihat ya migrasi masyarakat Banjar ini adalah lewat Dulu jalan laut. masih belum ada ini. Jadi kalau dilihat apabila mereka mula datang ke Medan, daripada Medan lalu ke Jambi, ke Tungkal, Kuala Tungkal, Tembilahan itu semuanya melalui susur galur daripada jalan perairan laut. Perairan laut. Lalu Apalah pergi ke berarti ya. Johor melalui sungai-sungai yang ada di Johor, Sungai Mersing. Kalau di Selangor juga sungai Bernam dan sungai segala macam sungai yang ada di sana, termasuklah di Bagan Serai di Perak inilah Sungai Krian, ya kan. Kalau di sempadan perbatasan atau Pulau Pinang dengan negeri Perak ini juga ada sungai. Jadi Di semua Bagan Serai melalui tadi. lewat sungai. Jadi perkampungan permukiman zaman dahulu adalah di mana ada sungai, disitulah ada masyarakat Banjar. Baik, ini motivasi kepada sahabat-sahabat kita di Indonesia. Tetapi juga saya ingin memberitahukan juga di sini juga ada Kampung Kedah, Tuan. Iya betul. Nah, jadi di sini ada macam campuran, Tuan ya. Iya, campuran. Ada daripada Banjar, ada dari Kedah. Bahkan Kampung Kedah juga ada di area berdekatan sini. Aceh juga ada. Kampung Aceh ya? Ada, Kampung Kampung Jawa. Jawa, Aceh, Bari ya. Jawa, Bukit Jawa, semua ada itu. Masyarakatnya kan Bugis juga ada, kan di sini. Tapi yang populernya itu Jawa, Bugis, Banjar, Minang. Jawa di sini ada juga. Sini ada juga sudah campur-campur ada Jawa. Ada Parit Jawa namanya di sini, nama Parit Jawa. Parit Jawa ya? Iya. Wah, seperti Berarti di sungai ya. Sungai Aceh ada di sini, orang Aceh. Pas macam saya sungai. pernah ke Masjid Aceh, Tuan. Iya. Dan sembahyang di sana. Di mana? Saya Di Pinang? bertanya juga. Di Pinang? Di Sungai Aceh. Oh, di Sungai Aceh sini, ya, dekat ya sini ya. Di Sungai Aceh itu. Iya, iya. Bertemu dengan ketua kampung juga. Iya, iya. Masya Allah. Tuan, terima kasih sangat-sangat karena sudah bersudi berkongsi. Dan saya ingin bertanya, selama pergi ke Indonesia, Ya. bagaimana suasana pertemuan pertama yang dahulu, yang sebelum pernah datang ke Indonesia, tapi tuh nenek Tuan dari Indonesia, macam mana nak? Mulakan. Jadi, alhamdulillah. Jadi ini agak panjang ya ceritanya ya. Ya. Jadi saya mula terlintas di hati untuk bergerak ke Indonesia ini, ke Kalimantan Selatan ini khususnya, ketika ibu saya masih hidup. Sekitar tahun 1980-an, akhir 80-an. Jadi ketika itu ibu saya nggak rasanya gitu keberatan ya, bersama dengan bapak sepupu saya, bapak saudara saya mengatakan, kalau pulang ke Banjarmasin, pulang ke Kalimantan itu, keluarga kita yang senior-seniornya disilahkan, maknanya kakek-kakek kita sudah nggak ada lagi, paman-paman kita sudah nggak ada lagi, Ya. sudah nggak seronok kalau kita pulang ke sana. Saya pendamkan niat saya itu kan. Hampir beberapa tahun, akhirnya tahun 1994 saya dapat mengutus surat dengan sepupu saya di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Lalu daripada utusan surat itu saya cuba untuk mendapatkan cara bagaimana untuk sampai ke Kalimantan Selatan. Lalu saya memesan tiket, membawa 5 orang anak, seorang kakak, mak, ibu saya, dan seorang mak saudara. 8 atau 9 orang ketika itu. Nah, itulah bosku video reaction kami bersama dengan anak saudara kami Hesti bersama channel siapa, guys? Muhammad Rodri. Nah, jadi Muhammad Rodri telah bertemu bual dengan seorang keturunan Banjarmasin yang ada di Malaysia, bosku. Nah, tadi Tuan Jamaluddin telah menceritakan apa, guys? Beliau telah menceritakan bagaimana asal-usulnya dari mulai nenek moyangnya hingga beliau bisa berhijrah ke Malaysia. Beliau juga sempat mendatangi Indonesia kembali untuk mencari silsilah keluarganya hingga membawa beberapa anak, saudara, dan ibunya. Dari pelajaran sini apa yang kita petik, guys? Dari video Muhammad Rodri tadi bisa kita petik pesannya, yaitu tetap menjaga kerukunan antar keluarga, tetap khususnya untuk para anak-anak muda zaman sekarang ya, mengetahui silsilah keluarga itu sangat penting. Karena apabila kita udah tua, terus apalagi kita nggak punya saudara kandung kayak seayah dan seibu,
itu kita nggak punya bener-bener hidup sendiri dan nggak punya siapa-siapa. Tapi kalau kita ngerti silsilah keluarga kita dari nenek moyang kita bakal tahu kalau tua ada yang menjaga kita, ada yang membantu kita ketika kita membutuhkan. Terus juga tadi sempat menceritakan tentang bangunan-bangunan masjid itu. Itu juga penting banget kita ketahui berdirinya masjid itu pasti ada ceritanya dan itu sejarahnya dan itu wajib kita ketahui sebagai generasi generasi muda ya. Iya, dan itu bagus banget buat pengetahuan kita untuk kita ceritakan di masa yang akan datang. Orang-orang tua kita yang sudah tua otomatis lama-kelamaan juga akan meninggal dan kemudian akan digantikan dengan anak cucunya. Nah, tugas anak cucunya inilah, anak-anak mudanya ini, untuk menyambung silaturahmi sehingga silsilah keluarganya itu terus berkelanjutan sehingga selamanya ya. Selamanya. Sekian dulu bosku video kami bersama dengan Hesti. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.